Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor, kalian tentunya tidak asing mendengar kata masa remaja. Masa remaja merupakan salah satu periode yang dijalani dalam rentang kehidupan manusia. Pada masa ini, remaja mengalami suatu periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Papalia dan Feldman tahun 2019, mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan yang berlangsung sejak usia sekitar 10 atau 11 tahun sampai masa akhir atau usia 20-an awal yang melibatkan perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan sosial yang saling berkaitan. Remaja juga mengalami perkembangan pada aspek emosi yang ditunjukkan melalui perilaku remaja. Perubahan fisik yang terlihat pada masa remaja, baik pada anak laki-laki maupun perempuan, mencakup perkembangan rambut kemaluan, suara yang bertambah besar, pesatnya pertambahan badan, dan perkembangan otot. Menurut Rosenblum dan Lewis pada tahun 1999 dalam Papalia 2009, mengatakan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada remaja memiliki efek psikologis karena sebagian besar remaja lebih peduli mengenai penampilan tubuh mereka, sehingga remaja tersebut cenderung tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Masa remaja dapat dibagi dalam dua periode. Yang pertama, periode pubertas. 1. Periode masa pubertas usia 12-14 tahun. Masa prapubertas, peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Pada masa ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Dan yang kedua, anak mulai bersikap kritis dan merindu puja. Lalu yang selanjutnya yaitu masa pubertas pada usia 14-16 tahun. Dalam masa ini disebut dengan masa remaja awal. Pada masa ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yang kedua, suka menyembunyikan isi hatinya. Yang ketiga, memperhatikan penampilan. Yang keempat, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan. Yang kelima, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Yang keenam, perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis. Yang selanjutnya yaitu masa akhir pubertas pada usia 17-18 tahun atau masa peralihan dari masa pubertas ke masa adolescent. Pada masa ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, proses kedewasaan jasmaninya pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. Yang kedua yaitu periode adolescent. Pada periode ini, seseorang menginjak usia 19-21 tahun. Periode ini merupakan masa akhir remaja. Beberapa sifat penting pada masa ini adalah: yang pertama, perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. Yang kedua, mulai menyadari akan realitas. Yang ketiga, sikapnya mulai jelas tentang hidup. Yang keempat, mulai nampak bakat dan minatnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masa remaja dan tugas perkembangan remaja. Adapun ciri-ciri masa remaja, yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan pesat, lebih cepat dibandingkan masa kanak-kanak dan dewasa. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu, remaja membutuhkan makan dan tidur lebih banyak. Yang kedua, perkembangan seksual. Pada anak laki-laki diantaranya mengalami mimpi pertama atau mimpi basah. Pada lehernya tumbuh seperti buah jakun yang membuat suaranya seperti pecah. Dan di sekitar bibir dan kemaluannya mulai tumbuh rambut. Sedangkan pada anak perempuan, diantaranya yaitu rahimnya sudah mulai bisa dibuahi atau sudah menstruasi atau biasa disebut dengan datang bulan. Di
Di bagian mukanya mulai tumbuh jerawat. Penimbunan lemak membuat dadanya mulai tumbuh. Pinggulnya mulai melebar dan pahanya mulai membesar. Yang ketiga, cara berpikir kausalitas, yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Remaja mulai berpikir kritis, sehingga dia akan melawan bila orang tua, guru, dan lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Bila guru dan orang tua tidak tahu cara berpikir remaja, akibatnya timbullah kenakalan remaja. Yang keempat, emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali dan lain waktu bisa senang sekali. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya karena misalnya dipelototi, dan emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realitas. Yang kelima, mulai tertarik pada lawan jenis. Secara biologis, manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial, remaja mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Jika dalam hal ini orang tua kurang mengerti, kemudian melarangnya, akan menimbulkan masalah, dan remaja akan cenderung tertutup dengan orang tuanya. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian dalam lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja di kampung-kampung yang diberi peranan, pasti ia akan melaksanakan dengan baik. Bila tidak diberi peranan, maka ia akan melakukan perbuatan untuk menarik perhatian masyarakat. Bila perlu, maka akan melakukan perkelahian dan kenakalan lainnya. Remaja akan berusaha mencari peranan di luar rumah bila orang tua tidak memberi peranan kepadanya karena menganggapnya sebagai anak kecil. Yang ketujuh, terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik pada kelompok sebayanya. Dalam pengalaman pun, mereka berusaha untuk berbuat yang sama, misalnya berpacaran, berkelahi, dan mencuri. Apa yang dilakukan pemimpin kelompoknya ditirunya, walaupun yang dilakukan itu tidak baik. Dalam kelompok itu bisa melampiaskan perasaan tertekan karena mungkin tidak dimengerti oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Kelompok atau geng sebenarnya tidak berbahaya asalkan saja kita bisa mengarahkannya. Karena dalam kelompok tersebut, remaja hanya ingin memperoleh kebutuhannya untuk dianggap, dimengerti, mencari pengalaman baru, berprestasi, diterimanya statusnya, harga diri, rasa aman, yang semua itu belum tentu diperoleh di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa remaja. Menurut Hafigrus, pada Harlock tahun 1990, tugas perkembangan remaja meliputi: yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin, sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntunan sosial dan kultural masyarakatnya. Yang ketiga, menerima kesatuan organ-organ tubuh, keadaan fisiknya sebagai pria atau wanita, dan menggunakannya secara efektif sesuai kodratnya masing-masing. Yang keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, jabatan dan profesi tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan dunia kehidupan keluarga. Yang kedelapan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewargaan negara. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas,
yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya, baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. A. Kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemaksaan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebaya. Seiring dengan itu juga timbul kelompok anak-anak untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri daripada jenis kelamin yang sama. Persamaan seks ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan yang berhubungan dengan perasaan identifikasi yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa puber anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. B. Melepas dari orang tua. Tuntutan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap status internal anak muda. Sesudahnya mulainya pubertas timbul suatu diskrepansi yang besar antara kedewasaan jasmania dengan ikatan sosial pada milenial orang tua. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua. Di antaranya, yang pertama yaitu perbedaan standar perilaku. Remaja awal sering menganggap bahwa standar perilaku orang tuanya kuno, sedangkan dirinya dianggap modern. Mereka mengharapkan orang tuanya mau menyesuaikan diri dengan perilakunya yang modern. Yang kedua, merasa menjadi korban. Remaja sering merasa benci kalau status sosial ekonominya tidak memungkinkan mempunyai simbol status yang sama dengan teman sebayanya, seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya. Pada usia ini, ia paling tidak suka jika diperintah mengerjakan pekerjaan di rumah. Yang ketiga, perilaku yang kurang matang. Biasanya, orang tua mengembangkan pola menghukum bila para remaja mengabaikan tugas-tugas sekolah, melalaikan tanggung jawab, dan jajan semaunya. Pelanggaran dan menghukum membuatnya benci kepada orang tua. Yang keempat, masalah palang pintu. Kehidupan sosial yang aktif menyebabkan ia sering melanggar peraturan, seperti waktu pulang dan mengenai dengan siapa dia berhubungan, terutama dengan lawan jenis. Yang kelima, metode disiplin. Jika disiplin yang diterapkan orang tua dianggap tidak adil atau kekanak-kanakan, maka remaja akan memberontak. Pemberontakan terbesar dalam keluarga terjadi jika salah satu orang tua dominan pada diri lainnya. Hal ini menyebabkan pola asuh cenderung otoriter. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dan seksualitas remaja. Seksualitas remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusiawi. Seksualitas sering merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan remaja. Perilaku seksual remaja adalah pada banyak kasus dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat, orientasi seksual mereka, dan isu-isu kontrol sosial seperti hukum umur dewasa. Pada manusia, hasrat seksual dewasa biasanya mulai muncul dengan masa pubertas. Ekspresi seksual dapat mengambil bentuk masturbasi atau seks dengan pasangan. Minat seksual di kalangan remaja, seperti orang dewasa, dapat sangat bervariasi. Aktivitas seksual secara umum dikaitkan dengan sejumlah risiko, termasuk penyakit menular seksual, diantaranya HIV dan AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap sangat benar untuk remaja muda, karena otak remaja tidak memiliki syaraf yang matang. Daerah beberapa otak lobus frontal, kontraks, dan hipotalamus penting untuk kontrol diri, penundaan kepuasan, dan analisis risiko dan penghargaan yang tidak sepenuhnya matang sampai usia 25-30.
Karena sebagian hal ini, kebanyakan remaja dianggap secara emosional kurang matang dan tidak mandiri secara finansial. Perkembangan fisik, kognitif, sosiomorsial remaja pastinya berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Rasa ingin tahu dan fantasi seksual menyebabkan remaja ingin mempraktekkan apa yang orang dewasa lakukan. Belum lagi tingkah bermasalah, toleransi terhadap devian, aliansi, konflik keluarga merupakan masalah umum yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual. Teman sebaya juga memainkan peranan yang sangat kuat terhadap sikap dan perilaku seksual remaja. Remaja merupakan fase perkembangan yang penuh gelora yang ditandai dengan perkembangan psikoseksual. Perubahan fisik pada remaja dapat mempengaruhi perkembangan psikologis. Oleh sebab itu, remaja perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai seksual melalui pendidikan seks yang benar dan bertanggung jawab. Pengetahuan seksual yang benar yang dimiliki remaja dapat mengarahkan perilaku seksual mereka pada hal-hal yang positif dan bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya bahas dalam video ini. Sebelum saya tutup, ada epilog dari saya, yaitu remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang kelak menjadi penerus kehidupan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman umat manusia di muka bumi ini. Jika generasinya rusak, maka secara otomatis bangsanya pun akan ikut rusak. Sehingga, demi mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mampu mencetak generasi yang berkualitas sesuai harapan bangsa dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.